Oke, halo teman-teman semua pecinta sepak bola, kembali lagi di podcast Skor Kacamata bareng gue Dodi dan dua rekan gue, Kristi dan Kelvin. Sorry banget kemarin-kemarin kita nggak sempat ngupload, nggak sempat update karena memang kesibukan masing-masing. Tapi kali ini kayaknya rasanya agak sayang kalau misalnya kita nggak update karena ini topik yang akan kita bicarakan hari ini itu sangat hangat, sangat panas di pentas sepak bola khususnya nasional, yaitu terkait dengan kegagalan timnas U19 untuk melaju ke fase berikutnya di Piala AFF U19 2022. Nah, gue langsung aja, ini udah nggak sabar kayaknya Kristi sama Kelvin untuk berkomentar soal kegagalan timnas kita. Mungkin Kristi dulu nih, gimana lo ngelihatnya timnas kita yang terhenti di fase grup begitu ya, tidak melaju ke fase berikutnya? Ya, disayangkan banget ya menurut gue tuh kita nih punya timnas ini yang U19 nih sangat-sangat kalau buat gue di luar ini ya ekspektasi, melebihi ekspektasi banyak orang. Karena kan mereka segrup sama Vietnam dan Thailand, dua jagoan Asia Tenggara yang emang udah terbukti gitu dan mereka bisa dua-duanya mereka tahan imbang ya, 0-0 dengan Vietnam, 0-0 dengan Thailand, 0-0. Bahkan di grup itu mereka poinnya bukan cuma sama, tapi mereka jadi tim dengan perbedaan antara gol memasukkan dan kemasukan tuh paling besar gitu. Tapi sayangnya memang regulasi dari AFF itu nggak memungkinkan untuk tim nasional tuh lolos ke semifinal. Padahal kalau misalnya tim nasional bisa lolos tuh ya peluangnya pasti besar banget buat juara. Karena emang hype-nya gede, terus juga menurut gue faktor yang paling menentukan adalah pelatihnya. Sintayong tuh emang benar-benar bawa perubahan ya. Dan gue rasa hampir semua pencinta sepak bola nasional setuju. Sintayong tuh bawa perubahan banget buat tim nasional, nggak cuma di level senior, tapi juga di level junior. Dan Indonesia tuh bisa gak cuma faktor tuan rumah yang bikin Indonesia tuh bagus. Emang secara permainan mereka juga bagus. Terbukti mereka kecuali ngelawan Thailand sama Vietnam tuh lawan-lawan semua dibantai 5-1, 5-1, 5-1. Jadi kayak ini emang keren sih menurut gua sih. Emang permainan tim nasional juga bagus dan harusnya sayang banget ya kalau regulasinya itu kalau menurut gue emang agak aneh ya, agak ketinggalan zaman. Lepas dari semua kontroversinya sih, menurut gue emang agak ketinggalan zaman peraturan head to head di mana kemudian padahal Indonesia dengan Vietnam dan Thailand ini sama-sama seri semua sebetulnya head to headnya. Tapi kemudian ditentukan karena Vietnam sama Thailandnya satu-satu itu menurut gue sih aneh ya, itu kayak ngerusak kompetisinya itu sendiri kalau menurut gue dilepas dari kontroversinya ya. Dan sayang banget, mungkin juga gue lihat ya ini mungkin agak sedikit kontroversial sih kalau gue bilang Thailand sama Vietnam ya gimana pun mereka ada main mata karena mereka takut supaya Indonesia kalau lolos tuh kan faktor tuan rumah bakal berperan banget. Jadi ada pasti mereka secara ini sih bakal berusaha sedini mungkin harus singkirin tim nasional sih. Ya jadi sayang aja sih. Tapi menurut gua kedepannya tim nasional ini bakal bagus. Kalau kalau catatannya nggak direcokin dengan segala macam ini ya urusan-urusan di luar lapangan dengan segala macam ini ya polemik-polemiknya kalau misalnya tetap dijaga dan pelatihnya tetap Sintayong sih harapannya besar ke depannya, terutama untuk Piala Dunia U20 yang di Indonesia tahun depan. Oke, Kelvin, lu kan kemarin juga sempat nonton ya pertandingan antara Thailand Ya, menghadapi Vietnam gitu. Jadi ya kita sama-sama tahu lah, kita banyak baca juga di media bagaimana pertandingan itu sepertinya tidak ada yang pengen menang, begitu kan. Bahkan Iwan Bule juga sempat bilang bahwa ini bolanya kayak diputar-putar doang begitu, tapi nggak ada yang berani, nggak ada yang pengen cetak gol gitu, nggak ada yang pengen menang atas lawannya begitu. Lo sendiri ngelihat pertandingannya emang kayak begitu? sebenarnya ini quick story gue kemarin. Sebenarnya gue gak ada rencana buat nonton nih. Cuman teman baik gue, Timothy, shout out juga buat dia nih, teman-teman gue nonton bola. Dia sebenarnya ngajakin gue nobar kemarin. Dia pengen nonton yang Piala AFF ini. Gue udah bilang, ngapain kita di jam yang sama ada F1 sama final Wimbledon, kita nonton itu aja. Akhirnya kita decide, kita pakai 4 screen, ada HP, ada komputer, ada TV, semuanya nonton 4 pertandingan itu tuh. Dua sih ada AFF, jadi kita bisa lihat pertandingan sabun yang Vietnam lawan Thailand, sekaligus Indonesia lawan Myanmar, sekaligus F1, sekaligus tenis. Jadi kalau nggak ada Timothy sih mungkin podcast ini nggak bisa direkam karena gue nggak bakal nonton pertandingannya gitu.
Tapi ya interesting nih, kalau dibilang timnya sama-sama nggak mau menang ya, sebenarnya timnya sama-sama mau menang sampai menit ke 76 itu waktu skor 1-1, habis itu baru deh sama-sama mainnya. The safest option adalah ya mereka dengan skor gitu aja dua-duanya sama-sama lolos, nothing tulus juga kan, mereka juga secara yang penting skornya gitu loh. Emang sih pertandingannya sangat menjijikan sih gue nonton gitu ya. 15 menit terakhir itu benar-benar cuma ngoper-ngoper di belakang, terus biar nggak terlalu ketahuan match fixing ya mereka mungkin tendang bola jauh dikit ke depan, habis itu ulang lagi, passing di belakang lagi. Terus tiap berapa menit sekali ada pemain cuma berdiri, itu cedera sampai perlu ditandu, itu kayaknya nggak masuk akal lah. Ini pemain anak, ini jujur aja, ini pemain umur 19 tahun ke bawah, itu pemain fresh, maksudnya fisiknya pasti masih kuat gitu ya. Nggak mungkin lah cuma dengan jalan-jalan kaki kita bisa kram sampai perlu ditandu-tandu, itu menurut gue menjijikan banget pertandingannya. Tapi kalau misalnya kita bilang ya misalnya ada main mata apa enggak, pastilah walaupun enggak mereka nggak ada dealnya gitu ya, mereka secara terang-terangan ngomong, mereka udah tahu skenario 1-1, dua-duanya akan sama-sama lolos ya, pasti begitu udah kejadian skornya memang 1-1 ya udah tinggal mereka dua-dua udah tahu lah, Vietnam udah tahu mainnya mesti gimana, Thailand udah tahu lah mainnya mesti gimana. Cuman kalau misalkan dibilang ini Indonesia itu tereliminasi akibat peraturannya, sebenarnya iya dan tidak. Iya, memang karena aturan ini Indonesia tereliminasi gitu ya. Tapi kita harus ingat juga sebenarnya U19 ini tuh turnamen untuk turnamen pendidikan lah. Turnamen untuk pemain-pemain ini dapat pengalaman tanding. Untuk kalau mereka naik level ke U20, nanti U23 dan timnas senior mereka banyak pelajaran juga. Dan mungkin pelajaran yang sebenarnya harus kita ambil dari sini itu bukannya peraturan yang salah. Kalau di media tuh selalu menyalahkan peraturan, sampai PSSI mau banding lah ke FIFA lah segala macam, itu salah ya. Itu sama kayak istilahnya, gue coba mikir ya, apa analogi yang tepat? Analogi itu mungkin kayak gini lah. Kayak komplek kita kebanjiran, tapi yang kita salahin adalah kenapa pintu air yang dibuka tuh pintu air yang depan komplek gue, kenapa nggak di komplek sebelah gitu ya. Padahal kan sebenarnya yang menyebabin banjir itu bukan pintu airnya, menyebabin banjir itu mungkin kita terlalu banyak buang sampah sembarangan, atau mungkin kita nggak siapin irigasi pembuangan air yang benar gitu loh. Sebenarnya itu banyak masalahnya, tapi kenapa yang difokusin cuma aturannya gitu. Sebenarnya kalau ya ini tadi sempat kita bahas di grup Telegram juga. Kalau Indonesia golin 1 aja lawan Vietnam dan golin 1 aja waktu lawan Thailand sama-sama imbang di sana, ini lain cerita. Bisa jadi Indonesia yang lolos ya kan. Mungkin dan juga nggak setuju sama orang yang bilang ini memalukan sekali Thailand sama Vietnam kayak gitu. Karena kalau misalkan ini diperbolehkan oleh FIFA, lain kali Indonesia kayak gitu pun Indonesia akan melakukan hal yang sama. Seolah-olah kayak kita tuh negaranya suci banget itu, nggak bakal pernah nggak bakal pernah melakukan hal yang sama. Gue rasa kalau di situasi yang sama, Indonesia lawan Thailand atau lawan Vietnam dengan skor 1-1 sama-sama bisa lolos, percaya gue 100% Indonesia bakal melakukan hal yang sama. Karena itulah mentalitas negara kita. Cuma maunya menang doang. Kalau dengan 1-1 itu udah cukup, jangan main mata kayak gitu, itu bakal terjadi. Percaya gue. Itulah gue itu panjang ya, ceritanya agak panjang dan gue agak emosi nyalain hal-hal yang aturan atau apa. Lu tinggal kalahin Vietnam, kalahin Thailand, udah kita nggak usah ada podcast ini, udah kelar, nggak usah ngebahas topik ini, memalukan banget. Oke, jadi ya itu tadi Kelvin dengan analogi pintu air dan hujannya, tapi masuk akal banget begitu ya. Mungkin buat teman-teman juga yang belum kemarin begitu mengikuti kenapa kemudian Indonesia menang besar tapi gagal lolos, jangan lupa bahwa iya memang peraturannya seperti itu, diingatkan kembali bahwa memang betul tadi 3 tim sama-sama 11 poin. Nah, kemudian regulasi head-to-head AFF dipakai, jadi Vietnam, Thailand, sama Indonesia itu dimasukkan ke dalam klasemen mini ya, untuk menentukan 2 tim yang berhak lolos. Karena Vietnam, Indonesia skornya 0-0, Indonesia, Thailand 0-0, dan Vietnam, Thailand 1-1, maka ya artinya Vietnam sama Thailand punya gol lebih banyak. Makanya kemudian mereka yang kemudian lolos dua-duanya ke semifinal. Jadi peraturannya seperti itu. Nah, ini informasi yang baru gue dapatkan tadi kurang lebih sekitar 3-4 jam yang lalu, PSSI secara resmi melayangkan protes ke AFF. Kristi, apa sih yang diharapkan? Gua rasa sih sebetulnya mereka sadar lah ya. Namanya AFF sama FIFA, lu mau intervensi gimana? Kompetisinya udah jalan, masa mau dibatalin? Gua rasa itu sekedar catatan resmi, sekedar catatan aja bahwa nih ke pendukung Indonesia nih, gue sebagai federasi sudah melakukan protes resmi. Tapi mereka tahu lah, PSSI sadar lah bahwa udah nggak ada yang bisa dilakuin, nggak ada yang bisa dilakuin lagi dalam hal ini. Ini hanya sekedar ngasih tahu nih, gue udah protes nih. Sekarang bola panasnya ada di AFF. Jadi akhirnya para pendukung Indonesia akan menyerang AFF. Dan menurut gue sih gini ya.
menurut gua ya mungkin kan semalam itu kan trending banget ya, match fixing gitu. Dan gua nge-tweet, gua bilang gini, lu capek-capek protes ke FIFA soal kelakuannya AFF atau lu mau protes ke AFC, emang lu pikir bakal berubah gara-gara itu? Terus mereka bakal mau investigasi lagi? Udah banyak kejadian hal-hal kontroversial didiemin juga sama FIFA. Jadi kenapa cuma gara-gara sepak bola gajah istilahnya gitu, FIFA bakal investigasi dan kemudian AFF bakal menunda turnamen? Gue rasa sih percuma lah. Yang sekarang kita lihat adalah gini, ya memang kejadiannya seperti itu ya, dan itu udah terjadi. Dan memang Indonesia juga punya andil di mana pada saat ngelawan Vietnam kita nggak bisa memaksimalkan untuk bisa menang lawan mereka, dan waktu ngelawan Thailand juga kita nggak bisa memaksimalkan itu. Tapi ini pelajaran bahwa sebetulnya tim nasional kita ini bagus ke depannya. Support aja itu. Dan pastikan ke depannya tim nasional kita tuh bagus banget. Sampai akhirnya orang mau ngelakuin istilahnya, kalau gue bilang sepak bola gajah, udah nggak bakal berlaku lagi gitu. Jadi artinya kita support aja tim nasionalnya. PSSI juga jangan ganggu-ganggu lagi tim nasionalnya dengan berbagai macam kontroversi-kontroversi. Biarin mereka berkembang, biar Sintayong berkembang. Maksudnya dia bisa melatih timnya itu dengan baik, dan akhirnya tim nasional kita kuat, dan istilahnya udah nggak berguna lagi tuh orang mau main pengaturan skor, match fixing nggak bakal berlaku lagi karena kita bagus banget. Itu sih kalau gue ngeliatnya ke depan sih. Jadi percuma sih. Tuh protes gimana nggak bakal dengerin sama FIFA. Apa ya? Iya, iya. Kontroversi lain aja dicuekin sama FIFA, apalagi cuma AFF, konfederasi kecil di Iya. Asia. Aduh. Ya, ini memang balik lagi ke omongannya Kelvin tadi ya, betul banget bahwa ya kalau misalnya kita bisa mengalahkan Vietnam dan Thailand, kita nggak akan ada di posisi ini, begitu kan? Nggak perlu musingin soal head to head dan sebagainya, begitu. Ya tadi betul, Chrissy juga menyebutkan fakta bahwa ya kita nggak pernah kalah, kemudian 17 gol, ya kan? Dan hanya kebobolan 2 itu kan luar biasa. Tapi ya kita perlu mengingat bahwa 17 gol itu kan dicetak ke gawang-gawang tim yang mungkin kita nggak kaget kalau misalnya timnas Indonesia menang besar. Tapi lagi-lagi sebuah tim yang besar itu dinilai bagus kalau mereka bisa mengalahkan sesama tim besar, ya kan? Which is untuk kali ini adalah Thailand dan Vietnam, begitu. Nah, lo seberapa besar lo melihat perbedaan kualitas kita dengan Thailand dan Vietnam, begitu? 0-0 itu lo anggap sebagai kita udah mendekati level mereka atau justru gimana? Sebenarnya kalau di kategori U19 ini kan Indonesia selama ini selalu kuat ya. Gue bukan tipe orang yang benar-benar ikutin banget sepak bola Indonesia lah. Dan gue juga jujur gue nggak nonton pertandingannya juga. Tapi gue dengar dari temen gue Timothy sih, dia kan nonton banget ginian bola-bola Indonesia gitu. Jadi dia bilang emang Indonesia sebenarnya mainnya lebih bagus. Mainnya bagus, cuman nggak bisa golin aja. Ya sebenarnya kita udah apakah dekat dengan Vietnam dan Thailand? Mungkin di kategori umur U19 iya. Di kategori timnas senior mungkin udah mulai mendekati lah. Cuman apakah kualitasnya itu kita udah dibilang bagus banget ya belum, karena kalau kualitasnya udah bagus banget kita udah menang di 2 pertandingan itu gitu. Mungkin juga ada faktor luck juga lah. Kadang ada tim yang dominate bola, kita tahu lah, mungkin dominate pertandingan 89 menit, tiba-tiba di 2 menit terakhir kecolongan ya bisa jadi kalah 1-0 ya kan. Bisa jadi dia mungkin peluangnya 20, musuhnya peluangnya cuma 2, tapi yang 2 itu golin 2 kali, kalah 2-0 ya. Maksudnya emang bisa jadi emang ya ini emang luck aja gitu loh. Yang emang dengan adanya skill pemain-pemain kita semakin bagus, mungkin dengan racikannya Sintayong juga strateginya bagus, pemilihan pemainnya juga strategis, itu mungkin bisa mengeliminasi chance terjadinya skor-skor kayak begitu lagi lah di masa depan. Kita mungkin pelan-pelan bisa memperbaiki kualitas tim kita juga lah, untuk bisa lebih mendekati Thailand, Vietnam, dan hopefully juga di level Asia lah, jangan cuma level Asia Tenggara aja sebenarnya. Ya mungkin ini jadi pelajaran buat kita lah. Sebenarnya kita kalah kayak gini, ngapain sih kita pusingin soal main mata ya. Yang perlu kita perbaikin adalah kualitas timnas kita biar kita lain kali jangan ada di posisi begini lagi. Itu aja sih sebenarnya. Betul. Ya sebetulnya gini ya, ya tadi 17 gol dan kita juga keluarin dot semuanya dot, undang-undang lu banyak nih. Kita punya top scorer kan, Hoki Caraka sama Rabbani Tasnim gitu kan. Ya artinya sebetulnya kalau dipikir-pikir ya soal ketajaman ya kita nomor 1 begitu. Tapi kemudian lagi-lagi kita nggak mampu untuk bisa mencetak gol ke gawang Thailand dan kemudian Vietnam, itu yang sangat disayangkan. Nah ini artinya kalau misalnya Sintayong sendiri bahkan bilang kok ya bahwa setelah 2 pertandingan itu di mana kita 0-0, dia sadar bahwa kelemahannya adalah finishing, mungkin terburu-buru atau kayak gimana begitu.
Bahkan juga dia menyoroti, bahkan dia kalau nggak salah bilang ya, kalau misalnya ada yang tahu bomber yang bagus, mungkin boleh kasih tahu gue begitu. Apakah memang kita kekurangan di posisi itu, Chris? Ini emang masalah kita ya, dari tim nasional senior juga. Emang masalahnya itu adalah di posisi Bomber. striker gitu. Kita nggak punya striker yang bagus, makanya kita berusaha untuk cari dari naturalisasi. Tapi dari naturalisasi juga nggak ada yang benar-benar bagus sih. Dan kita tahu lah, ya, terakhir itu kan yang hype itu waktu kita ajang piala ini ya, AFF senior yang tahun kemarin itu yang kita kalah dari ini ya, yang di final kita kalah dari Thailand ya. Itu kan salah satu yang disorotin adalah soal penyelesaian. Kita banyak cetak peluang, tapi penyelesaiannya jelek banget. Nah, jadi memang itu PR-nya Sintayong sih. Bahwa dia kekurangan pemain yang berkualitas di sektor striker, dan dia soal penyelesaian itu mesti jadi PR untuk timnya. Jadi memang itu udah masalah klasik sih, nggak cuma di tim nasional senior, tapi juga di tim nasional junior gitu. Itu sih yang gue lihat sih. Betul. Dan ini kalau gue cek ya, Kelv ya, ini artinya Indonesia ya baru sekali juara ya sepanjang pagelaran AFF U19 di 2013. Waktu itu di Indonesia sendiri kita adu penalti menang lawan Vietnam di final, dan ya tim yang paling banyak juara adalah Thailand dan tim tamu Australia gitu. Jadi kita masih sekali, tapi Thailand dan Australia itu masing-masing punya 5. Thailand mungkin berpeluang juga untuk nambah tahun ini kan. Artinya apakah memang kita masih jauh dari tradisi untuk bisa dominan di level Southeast Asia ini? Ada masa depan lah. Kemarin gue lihat ada Ronaldo Kuateh kan, itu pemain naturalisasi, itu main Indonesia, cuman ayahnya pemain Liberia ya. Ya itu pemainnya bagus juga, tingginya 180 cm. Menurut gue ini udah typical striker yang emang harus dibuat timnas kayak begini nih buat pertandingan internasional. Sebenarnya bakat-bakatnya ya ada lah. Kita bisa asah-asah pemain yang ada ini untuk menjadi pemain yang bisa jadi lebih, ya kita kalau nggak bilang mereka world class, mungkin terlalu jauh lah, minimal continental class lah, untuk level Asia bisa berbicara banyak gitu. Seperti biasa Indonesia tuh nggak bakal pernah kurang bibit pemain muda sih memang. Populasi 230 juta lebih ya di Indonesia sekarang ya. Ya cari 20-30 pemain buat ngisi timnas pasti bisa lah, apalagi pemain mudanya. Ini kan sangat, pemain muda tuh benar-benar ngandelin talent lah ya. Kalau di kalau di turnamen junior. Kalau turnamen senior mungkin emang lebih perlu koordinasi tim, mungkin lebih perlu strategi, gitu ya, lebih matang. Indonesia selalu di kategori junior itu emang bakal selalu bagus sih menurut gue. Jadi bibitnya emang selalu ada. Cuman apa yang perlu kita lakukan biar mereka bisa masuk ke phase berikutnya gitu. U20, U23, dan ujung-ujungnya senior, buat timnas senior apa, itu yang mesti dipikirin gitu loh. Jangan cuma ngurusin pintu air gitu loh. Sebenarnya masalah banjir itu kan masalahnya banyak gitu. Kalau curah air terlalu banyak ya lu mesti mikirin air dibuang kemana gitu ya, jangan buang sampah sembarangan ya, sama kayak timnas gitu loh. Jangan cuma musingin protes-protes soal FIFA, soal peraturan. Ini kan peraturan juga kita dari awal turnamen mereka udah tahu sebenarnya, by the way kan. Ini bukan kayak tiba-tiba pertandingan terakhir mereka kaget tuh. Oh, tiba-tiba aturannya gini ya, goal difference-nya nggak dihitung ya. Ternyata dihitungnya cuma head to head ini ya antara kita 3 tim ya. Kan mereka aturan udah tahu dari awal. Nggak sekalian aja tuh Boston Celtics protes tuh. NBA kenapa ada 3 point? Jadi mereka kalah sama Golden State Warriors. Sekalian itu aja aturan-aturan gitu loh diributin. Ya, tapi again, sorry, ngalor ngidul, cuma back to the point ya, sebenarnya Indonesia selalu bakat-bakat pemainnya adalah menurut gua gitu loh. Tinggal gimana cara dibinanya. Nah, ini selama ini selalu jadi masalah nih, pembinaan pemainnya mungkin di junior bagus, begitu di kategori senior kurang bagus, nggak tahu kenapa. Mungkin bisa jadi pembinaan di klubnya nggak bagus, atau mungkin timnasnya nggak menggunakan strategi yang sama dengan yang dipakai klub-klubnya, jadi pemainnya mesti seperti belajar sistem baru gitu timnas. Ya ini yang mesti dipikirin gitu loh oleh orang-orang yang di PSSI dan juga di timnas gitu sih menurut gua. Ya talent sih selalu ada lah. Gua rasa itu will never be a problem buat Indonesia. Oke, ini Piala AFF bagi sebagian orang kan menyatakan bahwa sebetulnya ya oke lah, maksudnya ada piala yang diperebutkan di sana, ada pride, prestige juga yang diperebutkan, tapi kan sebetulnya untuk long term kita tahu bahwa ada Piala Dunia U20 tahun depan, dan yang paling dekat adalah 2 bulan lagi ya, ini ada kualifikasi Piala Asia U20 bulan September gitu. Kristi, ini menarik kalau kita lihat ya, di grup F kita
Hong Kong, Timor Leste, dan Vietnam. Nah, ini menarik kalau misalnya ya dongengnya adalah kita berhasil mengalahkan Vietnam di situ dan bahkan mungkin bisa membuat Vietnam tidak lolos dan kita yang lolos gitu. Jadi ada semangat berlebih gitu loh untuk bisa mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Asia U20. Iya, gua rasa sih sebetulnya ini boleh dijadiin ini ya, penyemangat ya, bahwa kita bisa aja kesel sama Vietnam sama Thailand karena mereka istilahnya menyingkirkan Indonesia, tapi ini bisa jadi pelecut semangat lah. Kita bisa balas dendam nanti di kualifikasi U20 sehingga nanti mereka nggak lolos ke Piala Asia. Nah itu, tapi tetap menurut gue sih PR-nya itu adalah bagaimana menjaga kesinambungannya. Dan seringkali kan kita tuh bagus di satu turnamen, terus kemudian gara-gara diganggu berbagai macam urusan-urusan di luar lapangan, kemudian melempem, menghilang. Kita ingat dulu kita pernah punya eranya waktu Indra Syafri ya, pas dia jadi pelatih tim nasional junior, bagus. Terus tiba-tiba setelah itu mereka diganggu berbagai urusan dan akhirnya melempem lagi. Nah jadi jangan sampai kita ini udah bagus nih dapat momentumnya, terus tiba-tiba tim nasional kita diganggu dengan berbagai macam polemik, berbagai macam urusan-urusan luar lapangan yang nggak perlu. Salah satunya kemarin kita tahu kan ada kontroversi soal Sintayong mau dijadiin pelatih junior doang, pelatih tim nasional seniornya dikasih ke orang lain. Itu kan sebetulnya hal-hal nggak perlu ya, yang kita tuh bisa pakai waktunya untuk mikirin hal yang lain gitu, yang lebih penting. Nah, jadi mungkin ya sebagai penggemar, gue bisa kasih masukan, tolonglah PSSI jangan terlalu banyak berpolemik di luar lapangan lah, sehingga kesinambungan momentumnya tuh bisa dilanjutin terus, dan tim nasional U19 yang udah dapat fondasinya nih bisa dilanjutin lagi fondasinya ke U20, terus nanti ke Piala Dunia U20 tahun depan, sehingga mereka tuh bisa terus berprestasi. Jangan sampai ini cuma kayak sebentar muncul, ntar hilang, sebentar muncul, kan gitu terus, sebentar muncul, berprestasi, orang hura-hura, terus hilang, dapat momennya hilang, kayak gitu. Nah ini jangan sampai hilang. Jangan hilang lah. Mereka biasa main iklan. Biasa mereka main iklan. Nah itu, nah itu, main iklan, ketemuan ini itu, pejabat ini itu ganggu mereka lah. Biar mereka fokus. Nanti kalau juara baru. Jangan kebanyakan bergaul sama artis juga lah. Nah, ya itu kenapa ya selalu aja begitu. Jangan kebanyakan main sinetron. Pemain Brazil tuh karirnya hancur gara-gara kebanyakan bergaul yang nggak penting begitu gitu loh. Oke. Ini mungkin terakhir nih, karena kita kan 2 bulan lagi seperti yang gue bilang tadi akan segera tampil lagi di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Semua pertandingan dimainkan di Indonesia lagi, kesempatan besar buat kita, dan ada Vietnam juga. Dan satu grup dengan kita di grup F. 2 bulan, Kelv, nggak lama. Menurut lo apa yang perlu diperbaiki nih dari skuad sekarang? Sebenarnya sih nggak ada yang benar-benar spesifik bisa diperbaikin dalam waktu 2 bulan ya. Karena solusi jangka pendek ya paling itu cuma bisa paling memperbaiki strategi. Misalkan mungkin lebih banyak, mungkin di training camp kita lebih coba memperbaiki kita punya teamwork di final third lah, untuk kita biar bisa kita finishing bisa lebih bagus. Problemnya kan sebenarnya lebih ke jangka panjang ya. Gimana cara kita membina pemain kita biar kedepannya pemainnya lebih matang lah, lebih nggak takut lah lawan tim-tim besar kayak Thailand, Vietnam, dan kita di skala lebih besar di Asia banyak lawan-lawan lebih kuat lagi kayak Jepang, Korea, dan lain-lain lah. Cuman Indonesia sih kita lihat sih mainnya memang sudah lumayan bagus ya. Indonesia secara keseluruhan udah jauh lebih bagus mainnya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini Sintayong udah jelas pola permainannya, strateginya lebih kaya juga, punya berapa banyak variasi strategi, kombinasi pemain dan lain-lain. Dan menurut gue semoga sih dengan dengan tereliminasinya dari AFF U19 ini membuat mereka juga lebih termotivasi untuk revenge gitu loh. Jangan sampai terlalu nafsu, fokus pengen balas dendam, cuma maksudnya mempelajari dari kesalahan-kesalahan yang mereka di turnamen ini, mereka gunakan sebagai pelajaran-pelajaran untuk di turnamen selanjutnya gitu loh. Dan menjadi bekal buat mereka ingat betapa menyakitkannya kekalahan konyol karena aturan ini, biar lain kali jangan sampai nyalainnya aturan gitu. Lain kali mereka menang biar nggak usah pusing-pusingin soal aturan head to head lagi. Kalau di olahraga mana di turnamen bola manapun, kalau dari 3 pertandingan 3-3-nya menang, itu nggak ada pengaruh head to head. Ajang berikutnya kualifikasi Piala Asia U20 kita udah tancap gas dari awal, dan soal penyelesaian akhir itu bisa diperbaiki supaya
ya rata gitu. Kita jangan nabung gol hanya di tim-tim yang mungkin di bawah kita, tapi kita juga harus bisa mencetak banyak gol ke tim-tim yang mungkin selevel atau bahkan di atas kita ya, begitu. Dan ya mungkin seperti biasa untuk menutup podcast kita biasanya selalu diselingi dengan salam-salam, ya kan? Ini mungkin karena temanya timnas sangat spesifik, mungkin Christy atau Kelvin punya salam dari siapa? Gua ada salam nih. Ini dari pemain U19 juga nih. U19 yang mainnya di sayap kanan tapi namanya itu ngikutin back kiri legendaris. Maldini Pali. Itu kemana itu? Gak tahu. Ya itu kan salah satu yang hilang kan. Iya makanya. Aduh. Pokoknya era Evan Dimas lah ya. Maksudnya era Indra Syafri waktu itu. Indra Syafri. Banyak yang hilang loh mereka. Aduh, sayang banget. Nah, itu mungkin ya problem ya yang berkali-kali tadi kita sebutin juga gitu. Kadang-kadang di level juniornya bagus, tapi ketika mau masuk ke jenjang lebih tinggi, ya nggak tahu apa problemnya gitu. Entah pembinaan, entah jenjang karirnya gimana. Tapi ini Kelvin udah senyum-senyum nih. Dia mungkin punya nama. Enggak, sebenarnya bukan salam sih. Tapi kemarin gue tuh udah ketawa sampai mungkin beberapa menit tuh ketawain terus. Gila, ada pemain Indonesia namanya Muhammad Ferrari. Jadi sekarang ya. Gue tuh nonton Muhammad Ferrari bola, terus di satu screen lagi gue nonton F1 Ferrari yang juara kemarin di GP. Jadi gue mau ketawa-ketawa itu sama teman gue sama Timothy. Gila men ini di dua layar ini benar-benar yang menang sama Ferrari. Indonesia kemarin menang. Charles Leclerc. Itu lucu juga lah. Tapi anyway ya kalau salam dari pemain Indonesia gue nggak salam dari siapa ya. Nanti lah coba dulu deh, karena pemain Indonesia gue jadi gue ada kebanyakan nama, jadi gue mencari yang paling lucu dulu nih, bentar. Soalnya kemarin juga yang soal Ferrari itu gue ingatnya begini, jadi kan M Ferrari tulisannya, gue pikir Matteo Ferrari gitu, Baik Warma, Italia gitu, ternyata Muhammad. Udah salam men, dari Jet Donald ala. Oh iya. PSM. Gue pernah lihat di Football Manager speednya nggak kayak pesawat jet, speednya tetap pelan jatuh ala. Iya. Yusuf dapat salam lah dari Yusuf Eko Dono, gila. Aduh. Itu kemana itu orang? Terus gua kemarin lu salam dari ini men, Juan Sebastian Verone Indonesia. Nah, siapa itu? Gerobaldo Bento. Oh. Ini bahkan salamnya gue bisa plesetin nih. Lu dapat salam dari Pesi. Salam Pesi. Ricardo Salam Pesi. Iya. Minggu ini banyak beritanya sih soal ini ya, soal Paul Pogba pindah ke Juventus ya, gratis lagi ya. Itu by the way itu money heist, itu the real money heist ya. Juventus 2 kali dapetin Pogba free transfer, sedangkan MU yang capek-capek bina pertama kecolongan free transfer, kali ini udah beli 100 juta, balik lagi ke Juventus gratis lagi. Itu baru money heist era modern. Nah, tapi anyway, karena gue keinget Pogba ya, kulitnya gelap, gue jadi keinget striker Juventus legendaris juga, Marcelo Zalayeta, titip salam buat lu. Wah, Uruguay. Iya. Oke, ya paling gitu aja dulu ya untuk malam ini. Obrolan kita yang ya mungkin semuanya pasti kecewa ya dengan ini, nggak bisa dipungkiri, tapi ya kita harus move forward gitu kan, kita harus move on begitu ya. Kecewa pasti, dan mungkin orang juga harus mulai aware bahwa ya memang ada peraturan kayak begitu, tapi sekali lagi kita jangan hanya berpatokan pada peraturan begitu, karena seperti kata Kelvin tadi, jangan hanya berpatokan pada satu titik aja untuk menganalisis sesuatu problemnya apa dan di mana. Kita harapkan itu semua bisa diperbaiki dan timnas kita bisa bermain lebih apik lagi nanti di kualifikasi Piala Asia dan di tahun depan di Piala Dunia U20. Dan oke, gitu aja. Thank you buat Christy dan Kelvin yang malam ini sudah bergabung dengan Skor Kacamata, dan sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Salam Skor Kacamata. Kacamata.